Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang beriman itu seharusnya menerima Islam benar-benar dengan gembira, menjadikan ukuran kebahagiaannya adalah dengan Islam. Harusnya dia ketika mengamalkan Islam merasakan ketenangan dan kelapangan dalam dirinya. Sebaliknya ketika dia berpaling dari Islam, itulah penderitaan dan kesempitan hidup yang sesungguhnya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan dan penderitaan hidup di dunia, dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ketahuilah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penjagaan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan rahmatnya, penjagaan kepada kita dalam semua kebaikan, yaitu pada hukum-hukum agama yang disyariatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman, membela hamba-hambanya yang beriman, menjaga, melindungi mereka. Bagaimana dia menjaga mereka? Menjaga dengan sebab penjagaan yang sempurna dalam agama Islam. Artinya, semakin kita dekat dengan Islam, semakin banyak kita koreksi diri kita untuk sesuai dengan Islam, berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita akan semakin disempurnakan. Coba kita lihat, bukan hanya dalam urusan ibadah murni, ibadah mahdhah, sampai pun dalam urusan-urusan dunia. Kenapa Allah mengatur? Karena dengan pengaturan Allah akan terwujud kebahagiaan yang sempurna pada diri kita. Contoh sederhana, kenapa sih dalam urusan mencari nafkah kita harus pertimbangkan halal dan haram? Tidak boleh mencari nafkah dari yang haram atau yang samar-samar syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kenapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu berkah, dijauhkan kita dari fitnahnya, dijauhkan kita dari malapetakannya, cinta kepada dunia yang berlebihan, yang itu merupakan sumber penderitaan manusia lahir dan batin. Coba lihat ayat yang saya bacakan tadi. Sebagian dari para ulama sahabat menafsirkannya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengartikan kata-kata ma'isyatan dhanka di sini dengan al-kasbul haramul khabith, penghasilan yang haram dan buruk. Maksudnya kalau kita artikan secara keseluruhan dengan penafsiran ini, ayat ini berarti barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah ketika mencari nafkah, mencari penghasilan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya penghasilan yang haram, yang membawa kepada kesempitan, tidak ada keberkahan, menjadi malapetaka baginya. Luar biasa. Jadi kesempitan hidup kita itu disebabkan oleh ulah kita sendiri, tidak mau kembali petunjuk Allah kepada petunjuk Allah, padahal kita mengakui Dia yang Maha Tahu tentang segala kebaikan untuk kita, karena Dialah yang menciptakan kita semua. Coba lihat, kenapa dalam urusan rumah tangga Islam juga mengaturnya, padahal kita berpikir rumah tangga kan ini fitrahnya manusia.
Seorang istri mencintai suami, suami mencintai istri, mencintai anak-anak. Taib, itu kan hayalan kita. Tapi kenyataannya saat ini, apakah setiap rumah tangga harmonis? Hubungan satu dengan yang lainnya mesti baik? Tidak. Kenyataannya banyak masalah. Kenyataannya banyak masalah. Ternyata Al-Quran telah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bayangkan malapetaka apa yang paling besar menimpa manusia kalau dia tidak hidup damai dengan orang yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu bertemu dengan dirinya. Pernikahan itu disyariatkan dalam Islam. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan untukmu istri atau suami dari jenismu sendiri. Tujuannya supaya kamu tentram, kamu damai ketika berdekatan dengannya. Bayangkan, ini tujuan pernikahan. Tapi ketika ini tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fitnah dan permusuhan. Contoh sekali lagi apa? Dalam urusan dunia, ketika kita tidak mengikuti petunjuk Allah, sesuatu yang harusnya membawa kebaikan justru menjadi sumber malapetaka bagi kita. Naudzubillahi min dzalik.